besertaku. Segala yang kau izinkan terjadi di dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancanganmu indah. Bapa, ku percaya kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancanganmu indah. Bapa, ku percaya kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Hai Sobat Nongki semuanya, gimana kabar hari ini ya? Tentu saja harapannya selalu bahagia, sehat, dan luar biasa. Seneng banget nih Ninda Vilas Putri hadir lagi di Nongki Yuks. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya. Tapi karena ini hari libur ya, jadi kayaknya kita mau agak-agak istirahat dulu, atau mungkin kita mau ngobrol berdua bersama, nggak berdua sih Ninda, bareng sama ada ibu. Bu, ngapain bu? dari mana kamu? Lari Zimbabwe. Pantes kemarin episode kemarin nggak ada. Kamu ngapain ke Zimbabwe? Biasa nanam pisang. Hah? Saya di sana memang kayak gitu kan, biar apa namanya? Melestarikan populasi pisang di Zimbabwe. Betul, biar masuk luar biasa. Biar yang biasa namanya apa? Kalau lagi challenge salam binjai itu bisa di sana juga. Masa Indonesia doang? Saya Iya sih, maunya seluruh dunia. Oh, kayak gitu. Luar biasa, mudah-mudahan ya Ino ya. Anyway, enak banget tuh makanannya. Enak banget bagi tuh. Enggak loh, ini cuma segini. Cuma dapat 2. Ini tadi ketemu. Sama siapa? Tadi kan saya pas lagi markirin pesawat kan. Udah ganti profesi lagi sekarang? Iya, kalau ini udah tetap nih. Oh, udah tetap. Udah Oke, tetap. puji Tuhan. Soalnya penonton sukanya yang ini.
Iya, jadi Oke. yang apa namanya dapat ketemu nih yang tukang parkir pesawat saya lagi parkirin pesawat ketemu Sama ada siapa? yang Pilotnya? enggak ini nih Bukan. penumpang Oke. VVIP. Asik banget siapa itu? Nah ini pokoknya ada ntar saya pas lagi markirin pesawatnya nih di depan nih pas lagi nih depan kos saya panggilin aja kali ya. Sese, kamu parkirin pesawat di depan kos? Iya. Oh ya nggak apa-apa sih, memang Bisa dilipat pesawatnya. salah. Halaman rumah sini kan emang Oh iya, buat lebih parkir gede ya? pesawat. Gimana Wah, iya, sih, hebat sih. lupa kan? Ya udah Betul. saya panggilin. Bentar kita habisin dulu kali ya. Jangan dong. Langsung panggil aja ya. Ini tamunya yang punya puding sama. Oh iya, yang punya puding ini. Dia kan tadi di pesawat dia ngasih gitu. Oh, ya ampun. Bayaran. Biasanya kan saya Tips bayarannya ya, tip tipsnya. langsung dikasih Oke. gitu. Boleh langsung Panggil dipanggil, boleh. Udah dong. Kayak penasaran deh, kayaknya enak banget itu pudingnya. Nah, ntar ya. Eh. Ada nggak ya? Oh, ada nih. Oh iya. Ayo, mari sini. Selamat datang. Monggo. Ini namanya siapa? Kenalin dulu Nah, dong. ini namanya Ci Linda. Oke, Ci Linda silakan dulu. Oke, makasih Kak Linda. Sama-sama. Tuh. Nama kita hampir mirip ya. Oh, Ci L dan Linda. N ya? Iya, Oh, iya. benar. Rezekinya nular, rezekinya nular. gitu. Linda, Ino. Agak jauh udah. Udah. Nggak usah maksa. Oke. Gimana kabar hari ini nih Ci Linda? Sehat semua. Luar biasa. Tadi Iya. Ci Linda ngapain ngasih salad sama Kasihan puding sama itu? bapak parkirnya. Aduh, kasihan. Yang penting enak. Oh iya benar. Tapi itu made in sendiri, homemade Iya, berarti betul. ya? Homemade. Wih, atau jangan-jangan punya usaha juga nih di bidang perpudingan dan persalatan ya? Lagi dirintis ya. Wih, Ini masih sementara masih homemade aja. masih homemade ya. Iya, Namanya betul. apa tuh kalau boleh Salad tahu? buah mertua. Salad buah mertua. Iya. Ini yang bikin Ci Linda atau mertuanya atau siapa? Saya sendiri. Oh. Cuma resepnya itu yang dari mertua. Oh, resepnya dari iya. mertua. Oh, sebagai ini apa? Anak mantu yang baik. Nah, betul. Harus Iya, benar-benar. menyertakan mertua di segala Iya, tempat ya. betul. Wih, luar biasa. Karena resepnya kan dari mertua. Terus pertamanya itu bingung mau kasih nama apa ya gitu kan. Terus kan mikirnya oh ini kan jasanya mertua ya. Ngasih resep ya udahlah pakai aja mertua gitu loh. Oh gitu. Iya. Akhirnya sebagai dedikasi pada mertua Iya, juga ya. betul. Terima kasih pada mertua-mertua seluruh dunia yang sudah memberikan resep. Nah, Ci, kalau misalnya apa namanya akhirnya kan memilih untuk puding, salad, mertua ya. Iya. Kenapa puding dan salad gitu? Kenapa nggak resep-resep mertua yang lain yang Nasi dijadikan? Padang kayak gitu. Nasi Padang nanti tambah mekar Banyak lagi lagi. ya. Betul sih. Pertamanya itu karena si suami sukanya beli salad. Ya namanya istri ya biar irit. Jadi kan mikirnya udahlah ya. Oh iya, keingat mertua itu kalau bikin mayonesnya itu enak gitu loh. Jadi tak tanya mertua. Pertama itu cuma untuk konsumsi sendiri. Terus mikir-mikir enak ini ya, enak ini mayonya beda dengan yang toko-toko lain gitu kan. Akhirnya dicoba jual, dijualnya itu pertamanya cuma teman ke teman gitu, teman PO, sekolah. gitu Iya ya. betul, PO. Nah terus pandemi datang, lockdown kita ya Maret 2020 ya. Nah jadi waktu itu mikir, waduh mau jualan kan. Mau jualan kayak bingung ya, maksudnya waktu itu belum kebentuk pasar, karena cuma jualnya dari teman-teman sekolah sambil jemput anak, nanti kita COD-nya di sekolah gitu kan ya. Nah habis itu ya udahlah pandemi, kita juga masih bingung mau ngapain gitu ya, April, Mei, Juni. Nah pas new normal itu juga berhubungan sama tokonya suami juga udah tutup gitu ya, udah tutup, terus aku mikir mau ngapain ya, harus ngapain ya. Ya udahlah akhirnya coba PO itu tadi salad buah gitu kan. Oke. Nah pertama itu cuma punya menunya tuh salad buah doang gitu. Oh, loh. awal mulanya malah salad buahnya cuma ya? salad buah doang gitu kan. Terus ditawari misal tak tawari Kak Ino, Kak Ino mau order salad buah 1 kali 2 kali dia masih oke gitu kan ya. Lama-lama mesti dia enak gitu loh. Masa salad buah terus gitu ya. Bener. Terus akhirnya coba-coba lihat YouTube. Ada tetangga juga bantuin, misal dia lihat YouTube, Ci ini coba ini dicoba resepnya dicoba, terus tak lihat apa komposisinya, oh kayaknya harganya masih terjangkau gitu ya. Akhirnya udah dicoba. Nah kirain kalau resep YouTube itu udah fix, udah pasti langsung bisa dipasarkan, gitu ya. langsung enak. Ternyata tidak gitu loh. Nah akhirnya kena prank deh. iya kena prank. Akhirnya masih modifikasi lagi. Nah, akhirnya dapat beberapa menu gitu ya. Sampai lari ke dessert yang ada coconut jelly milk, ada mango milk cheese, itu enak banget. Cuma kalau mango ini harus musiman. Oh iya. Pas musim mangga. Terus
terus apa lagi gitu ya, terus dapatlah si Oreo ganache ini. Oh, ini namanya Oreo ganache. Iya, ganache. Kenapa tuh dinamain Oreo ganache? Karena katanya si coklatnya yang ganache. Iya, itu kan nyerang mulu nih, ganas banget. Dari tadi pantas ya dimakan terus Iya, ya. ini nggak bisa harus dihabisin. Habisin, ngabisin. Gak apa-apa, makan aja, makan. Siap kan nggak boleh dibuang kan, Iya, mubazir. benar, Apalagi benar. enak Iya, begini. benar. Oke, lanjut. Nah, Terus lanjut. Terus akhirnya kenapa ke puding? Nah, di bulan September 2020 kan mulai gerak lagi di Juli 2020 pas setelah new normal itu ya. Nah, di September itu WA-an sama teman di Jakarta, katanya, Lin, kamu kan basicmu kan mainnya di buah-buah gitu loh. Coba ini loh, di Jakarta itu lagi tren puding buah kaca, katanya. Dia kirimin fotonya sama anaknya pas ulang tahun, dia pesennya itu gitu kan. Terus tak pikir, iya ya, ini bisa jadi tambahan menu gitu kan ya. Akhirnya coba latihan, pertama latihan itu wah pokoknya Tetap kacau ya. iya, kacau. Banyak sekali latihannya kacau, pokoknya kacau. Terus saya pikir, oh Tuhan baik ya, Tuhan baik. Maksudnya dikasih berkat, tidak hanya materi, tapi informasi dari teman itu pun itu berkat gitu loh. Nah, terus saya pelajari dari YouTube ya. Sekarang kan pokoknya apa-apa lihat aja di YouTube. Udah, pokoknya kita tinggal nyontek aja, tinggal latihan, terus modifikasi. Ternyata bisa gitu loh. Dan lumayan sekarang menu pudingnya banyak gitu loh. Puji Tuhan sekali. Dan kebetulan sekali itu waktu ini ya, setelah masa pandemi ya. Betul. Lagi merangkak new normal, tiba-tiba langsung aduh seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya dari usaha ini ada nggak sih cerita-cerita lucu yang seiring ini berarti sudah jalan hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun ya. Nah, dalam 2 tahun ini ada nggak sih? Pasti ada dinamikanya dong. Iya, yang paling betul. berkesan buat Cik Linda nih. Yang paling berkesan ya itu trial resepnya. Kalau gagal sama dengan masuk ke dalam perut, akhirnya badan melar. Oh iya? Meskipun itu mungkin dalam tanda kutip tidak terlalu enak kayak gitu tetap dimakan. Iya, sayang kan, mubazir kan. Iya kalau benar-benar ya. iya. Ibu-ibu sekali ya mubazir. pas mubazir gitu panggil saya. Ini Dulu resepnya kan saya belum habisin. kenal Iya, ya, belum sekarang- kenal sama sekarang Kak udah Ino. kenal. Nah, semenjak jadi tukang parkir pesawat baru kenal. Nah, itu benar. Nanti bisa dipanggil Iya, ya, betul, tukeran nomor betul. telepon di Ah, belakang. Terus kesibukan lain Cik Linda nih selain ada bisnis ini apa nih? Ya paling cuma ngurus anak sama rumah ya. Oke. Itu aja sih, maksudnya memang dulunya IRT murni sih ya. Terus karena pandemi Dan kreativitas juga akhirnya. iya, betul. Terus pandemi ya udah akhirnya coba membantu suami itu lewat apa gitu, apa yang bisa dikerjakan gitu loh. Ternyata dapat hikmat Tuhan ya itu ngejalani bisnis kuliner gitu loh. Hokinya di situ. Iya, mungkin. betul. Amin. Nah, putranya sekarang berapa? Ada 3 Putri, putra? putri semua. Putri Cewek semua. Wow, luar biasa yang anak sulung. Anak pertama kelas 5, terus anak yang kedua kembar kelas 3 SD. Wah, itu kan lagi aktif-aktifnya nih, Ci ya. Betul. Jalanin bisnis iya, ngurus anak iya, ngurus itu gimana cara membagi waktunya, Ci? Cara bagi waktunya ya. Biasanya kan mereka sekarang kan lagi daring ya. Nah, apalagi Lagi sekolah daring kan, apalagi sekolah daring gitu kan. harus cuek deh, harus cuek. Ya daring pokoknya mengajarkan mereka tanggung jawab juga. Ini ya tugasmu sekarang sekolah, ini daring, ada Google Classroom-nya. Jadi pokoknya jamnya sekolah, maksudnya walaupun di rumah 7.30, jam 7 ya, start jam 7 sampai jam 12 itu ya tetap harus kamu kerjain gitu loh. Harus dikerjain, kecuali nanti tugas yang butuh dia video atau prakarya memang harus saya bantu gitu ya. Jadi ya namanya ibu-ibu ya multitasking kayaknya ya. Tetap aja bisa gitu loh. Oke. Dan itu ada tantangan tersendiri dong berarti, Ci. Sabar. Iya. Itu Aku cara mau tanya nih, tantangannya ada juga nggak nih? Apa namanya kan anaknya kembar nih, itu bisa ketukar nggak misalnya gitu? Enggak. Dari bayi itu enggak ketukar. Karena mungkin naluri orang Ibu, tua ya, ibu ya. tua. Terus cuma yang sekarang tantangannya kalau kita lihat fotonya zaman dulu waktu bayi, itu yang lagi bingung. Ini yang mana si Ocing, ini yang mana si Oli gitu. Karena waktu bayi itu kan mirip. Iya. Terus kayak mana ya, bajunya kan waktu masih baby kan mereka tidak bisa milih baju tuh, Iya. pasti orang tuanya samain gitu. Nah jadi pas dilihat di foto, ini yang mana si Oli, ini mana si Ocing gitu loh. Tapi
kalau pas di Langsung gitu. itu enggak pernah Nggak ketukar. pernah ketukar. Puji Tuhan ya. Karena bisa. Terus orang-orang di sekelilingnya, teman-temannya gitu, mereka juga bisa membedakan. Oh. Nah, pokoknya yang intens ketemu itu tidak bakal tertukar. Padahal identik ya kembali. Identik. Iya, Itu ya. identik Kak Ino yang bingung, penasaran terus sama dia. Kamu bingung juga ya, Iya Toh, ya? bingung banget, makanya aku makan ini biar pintar. Bisa aja no gitu kan. Nah, tapi selain tantangan membedakan gitu kan, salah satunya kan membagi waktu dan sabar. Mungkin bisa apa ya? Ada nggak sih tantangan lain yang sebenarnya akhirnya itu jadi sebuah pembelajaran juga buat Cici yang bisa dibagikan gitu untuk Sobat Nongki gitu? Ya ini ya sabarnya aja, emosi kayak Cici emosian nggak sih termasuk? emosian. Oh iya. Emosian. Emosi ya, kayak mana ya? Ya memang harus sabar sih, apalagi sekarang si Jennifer itu maksudnya yang usia yang kelas 5 SD ini kan lagi tahap dia lagi mencari jati diri ya. Jadi dari karakternya yang dulu masih manutan gitu, sekarang udah bisa beradu argumen, sudah kadang bantah. Aduh, tak pikir ya ampun apa perasaan dulu aku nggak sebantah ini sama orang tua. Maksudnya bantahnya itu waktu di fase kelas SMA. Iya. Ini kok udah SD udah mulai bantah. Iya, gitu. bener. Jadi ya memang harus sabar sih ya, sabar sama ya belajar terus untuk kita ngenali anak lah gitu. Gitu. Tapi menikmati ya Cik ya akhirnya. Harus dinikmati. Iya sih, benar. Iya kan? Nggak bisa di refund itu. Kan udah anak. Mohon udah nggak bisa maaf, lagi. manusia nih Iya. Pak, nggak bisa refund. Mau refund ke siapa coba? Yes. Tuhan Yesus nggak bisa, nggak bisa. Iya benar. Iya, betul. Harus Oke deh, dinikmati. oke deh kalau gitu Ci kita lanjut lagi setelah ada yang mau lewat dulu. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Ci Linda dan juga tentang saladnya, tentang apa namanya salad puding dessert mertua. Iya. Oke, jangan kemana-mana. Shalom, mari bergabung dalam Saturday Worship Magna Ministry setiap hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat mulai tanggal 9 April 2022. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan sabdanya yang penuh kuasa, dan ditantang untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Jangan lupa ajak keluarga, saudara, dan teman untuk merasakan kuasa pujian kepada Tuhan dalam Saturday Worship yang bertempat di The Grace Hartono Mall, Yogyakarta. Mari kita terhubung dengan Tuhan dan juga orang-orang di sekitar kita. Kami tunggu kehadirannya ya. Tuhan memberkati. Inilah Yogyakarta, kota seni dan budaya dengan keindahan alam sebagai kota pariwisata. Terletak di jantung kota Yogyakarta, Kencana Foto dan Videografi yang telah berdiri sejak tahun 1981 menjadi bukti betapa fotografi telah berkembang dan menjadi seni yang terus bertumbuh. 2 rekor muri telah didapatkan oleh Kencana Foto sebagai studio foto outdoor terluas dan terlengkap. Segala kebutuhan foto dan video bisa dilayani. Dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti galeri frame, ruang make up yang luas dan nyaman, gaun-gaun yang lengkap, serta segala kebutuhan foto lainnya.
Masih di Nongki Yuks nih, Sobat Nongki. Dan masih sama Ninda, masih sama Inung dan juga Cik Linda. Tadi kita udah ngobrol ya banyak mengenai sedikit sih tentang salad buahnya dan juga usahanya dan kesibukan Cik Linda sehari-hari. Menariknya adalah Cik Linda ini dulu ibu rumah tangga ya. Dan kemudian akhirnya mau gitu kan, mau memiliki kemauan untuk usaha dan puji Tuhan berhasil gitu kan. Bagaimana sih ketika Cik Linda itu dulu hanya pure ibu rumah tangga? Bukan saya merendahkan atau underestimate ya, itu sangat pekerjaan yang sudah berat loh ya itu. Betul. Tapi masih mau untuk memiliki usaha juga gitu loh. Apa sih yang memotivasi Cik Linda dan bagaimana akhirnya Cik Linda bisa melangkah ke situ gitu? Cerita awalnya itu, tapi memang di angan-angan saya itu waktu itu gini, walaupun sudah ibu rumah tangga, tetap pengen punya penghasilan gitu loh, tetap pengen punya penghasilan. Cuma waktu habis menikah, terus hamil, terus punya baby, anak pertama, terus langsung kesundul lagi hamil lagi untuk anak kedua, ternyata dibonusi kembar. Nah memang di fase itu saya murni ibu rumah tangga karena anak kembar gimana ngurusnya gitu kan, mana saya juga tidak punya pembantu sama babysitter, jadi cuma murni ngurus sendiri dibantu sama orang tua, sama mama gitu kan ya, sama mertua. Nah habis itu setelah pandemi datang itu terdampak karena kan suami punya toko HP di Amplas di satu mall. Nah pandemi biaya sewanya kan mahal sekali itu ya, jadi waktu itu ya udahlah diputuskan udah stop aja, nggak usah perpanjang sewa lagi gitu loh, karena memang waktu itu juga keuangan lagi jungkir balik juga ya. Nah terus saya cuma bilang, Tuhan ini mau kayak mana ya, aku tuh harus ngapain Tuhan gitu loh. Nah entah gimana selalu dengar khotbah, pas ada khotbah di YouTube itu tentang yang janda yang dia juga terlilit utang, terus dia ditanya sama Nabi Eli itu, kamu punya apa gitu loh, kamu punya apa? Yang ibu janda itu kan cuma bilang, saya cuma punya minyak, sedikit minyak katanya gitu kan. Nah terus saya flash lagi ke diri saya bilang, Tuhan aku tuh tidak punya apa-apa, terus aku harus ngapain? Aku itu cuma punya niat, aku cuma punya tenaga, punya waktu, aku mau, tapi gimana Tuhan? Apa yang harus aku kerjakan gitu loh. Nah muncullah ide yang salad buah itu, karena kan saya merasa mayonesnya mertua itu beda banget gitu, enak gitu. Saya coba karena maunya itu tadi mau bantu suami, ya tidak dipungkiri kita sebagai istri kan sebagai penolong suami ya dalam keadaan apapun gitu ya. Jadi berawal dari situ, dari keadaan ekonomi kita yang lagi jungkir balik, terus Tuhan bukakan jalan gitu, dibukanya satu persatu. Ya luar biasa, Tuhan sangat-sangat membantu gitu, sangat-sangat menolong. Padahal background saya sendiri tuh tidak pernah waktu masih gadis, masih ini tidak pernah megang dapur gitu loh. Tidak bisa masak, tidak punya background masak sama sekali gitu. Sampai dengan hari ini pun saya suka kagum gitu, ya ampun Tuhan, kok luar biasa ya, saya bisa masak gitu loh. Walaupun hanya main puding ya, maksudnya puding kata temen yang pintar masak tuh gini, iya jualanmu tuh paling enak, cuma diaduk-aduk aja laku katanya gitu kan. Katanya gitu. Maksudnya cara masak yang paling mudah ya, kita bikin Nutrijel, jelly gitu kan, buat tinggal diiris-iris, dikupas gitu ya. Jadi saya bilang ya itulah baiknya Tuhan gitu loh, dia ngasih sesuatu yang memang kita bisa gitu loh, bukan yang kita tidak bisa, asal kitanya mau gitu loh, mau dibentuk sama Tuhan juga, mau gitu loh, punya hati yang mau dulu gitu, nanti Tuhan yang bukakan jalan satu persatu gitu loh. Karena dari semua itu saya juga cuma otodidak belajar dari YouTube karena juga mau ngeles, kan waktu itu juga semua online gitu ya, pikiran ngapain les lewat online gitu kan. Jadi ya udahlah cuma nonton YouTube, otodidak aja, ya trial gitu. Tapi di setiap itu pasti Tuhan bantu gitu, maksudnya kayak dikasih hikmat, ini kamu harus gini, ini ditukar sama yang ini, misal ini menu resepnya pakai ini, kamu tukar sama yang ini lebih enak gitu loh. Jadi tetap Tuhan bantu gitu, Tuhan tolong. Berarti dalam prosesnya pun tetap istilahnya melibatkan hikmat hadirat Tuhan juga betul, ya akhirnya. Betul. Nah, cuman kan nih kadang ya Cik, ini kan Cik Linda sebagai yang istilahnya sudah pernah mengalami, dan sebenarnya kita semua sudah pernah mengalami dan sering mengalami hikmat Tuhan. Cuman akhirnya banyak juga yang mau bikin usaha, misal ibu rumah tangga juga akhirnya terus karena sudah anak-anaknya sudah agak besar juga akhirnya mau bikin usaha, dan kemudian mereka juga mengalami kesulitan nih.
Nah, mungkin bisa dikasih tips and trick bagaimana memulai. Tidak usah resepnya, resepnya tetap rahasia dapur Rahasia ya. dapur, betul. Iya, tapi bagaimana akhirnya memiliki semangat, motivasi dan mungkin merasakan kembali hadirat Tuhan itu kan juga sesuatu hal yang sedikit tricky juga akhirnya. Iya, betul. Nah, mungkin bisa dibagikan ke Sobat Nongki. Kalau tipsnya itu bukan sok rohani ya, tapi memang saya melakukannya ya. Maksudnya ya aku nggak bisa apa-apa Tuhan, aku cuma bisa mengandalkan Tuhan gitu. Jadi setiap kali bikin apa gitu ya, selalu aku bilang dalam nama Tuhan Yesus gitu, dalam nama Tuhan Yesus pudingnya jadi, dalam nama Tuhan Yesus salad buahnya enak gitu. Maksudnya karena nggak punya background masaknya itu tadi, jadi apa-apa cuma bilang ya ampun Tuhan, pokoknya aku cuma ngandali kue dalam nama Tuhan Yesus enak, dalam nama Tuhan Yesus enak gitu loh. Selalu kayak gitu, cuma pokoknya tipsnya itu ngandalin Tuhan, terus minta terus sama Tuhan. Kan Tuhan kita bukan Tuhan yang pelit ya, dia selalu ngasih gitu, asal kitanya mau minta gitu ya. Kalau triknya ya harus berbagi waktu. Triknya itu pokoknya jangan malu, jangan gengsi untuk kita memulai sesuatu. Dan harus tetap konsisten, karena di saat kita memulai itu tidak gampang. Maksudnya pertama kali jualan itu kadang nggak laku loh, maksudnya nggak laku. Kadang Pernah juga? Pernah, di awal-awalan tuh sampai kadang putus asa, ya ampun Tuhan, terus ini kayak mana ya, terus kayak mana ini Tuhan, maksudnya ya cuma nanya-nanya terus sama Tuhan. Terus akhirnya ya udahlah, maksudnya yang nggak laku kasih aja ke orang gitu, maksudnya masih layak dimakan tuh, jadi tak kasih aja yang orang-orang pinggir jalan itu loh, maksudnya ya sekalian berbagi gitu, maksudnya toh ini bisa dimakan, ngapain harus aku bawa pulang lagi gitu loh. Ya udah, enggak laku ya udah aku bagi-bagi. Terus pertama kali itu ya triknya juga nge-sales jadinya. Door to door gitu loh maksudnya. Pernah saking maksudnya waktu itu kan maksudnya cuma teman-teman sekolah gitu ya, teman-teman sekolah. Terus sampai akhirnya aku bilang, wah ini aku harus nguji mental salesku ya gitu ya. Benar. Akhirnya aku pergi ke ini perkantoran Jombor, pokoknya yang perkantoran itu tak datengin gitu loh. Ya maksudnya aku harus nguji mentalku nih, mental salesku. Udah aku masuk satu kantor, ada yang beli, nanti ada yang nolak, ya udah keluar lagi, masuk lagi ke satu kantor lagi gitu di pertokoan perkantoran dapat itu. gitu beli, kalau yang beli kan seneng nih, tapi kalau misalnya dapat penolakan tuh gimana tuh? Ya itu resiko, tak bilang ya wes enggak apa-apa. Nanti pindah lagi mesti laku gitu. Nah, sampai misal satu deret perkantoran itu masih ada lebihnya, yaitu saya bagi aja ke orang-orang yang di jalanan itu. Maksudku ya udahlah, ini kan yang mau dijual, yang sisanya udah tak kasih aja sama orang. Kadang misal sekalian mampir belanja di supermarket mana, tak kasih aja yang ke security-nya atau yang tukang parkirnya itu. Jadi saling memberkati lah ya, memberkati gitu loh. Dan itu perbuatan yang menurut saya pribadi gitu kan sedikit sulit juga, karena kan kita harus mengalahkan ego kan akhirnya. Ya, betul. Bener nggak? Cuma prinsip saya waktu itu menabur, maksudnya berbagi, nanti toh juga kita dapat kembalinya gitu. Jadi prinsip saya pokoknya menabur, kita nabur aja, dan Tuhan pun membukakan jalan satu persatu. Maksudnya didatangi pembeli-pembeli. Kadang maksudnya kayak mana ya? Kadang tuh nggak sangka-sangka ternyata ada aja yang Tuhan yang kirimkan pembeli. Kadang nomornya nggak kenal, tiba-tiba bisa WA, ini ya mau order ini 30 cup gitu. Wah, maksudnya Tuhan tuh baik sekali gitu loh. Dia nggak pernah, maksudnya kita hari ini ngasih orang baru dibalasnya tuh kapan-kapan, enggak. Hari ini kita ngasih, cepet loh Tuhan ngembaliin lagi, besoknya tuh ada orderan masuk. Dan itu tuh jumlahnya itu lebih banyak daripada yang kita kasih gitu. Itu pengalaman pribadiku seperti itu biasanya gitu loh. Dan luar biasa sih. Wah, luar biasa ya kalau kita mengandalkan Tuhan tuh memang betul. Kadang kita nggak tahu sebenarnya jalan pikiran Tuhan tuh gimana gitu, tapi percaya bahwa memang sudah jalannya seperti ini. Nah, itu yang sedikit bisa dibilang apa ya, dibilang susah ya iya, dibilang gampang ya gampang gitu. Betul. Terus dalam menjalannya harus konsisten tuh. Ya betul, konsisten. Tuh, kalau tidak konsisten saya tidak dapat. Iya, benar. Kayak angin pas di toko-toko itu kan udah toko kedua, nggak usah lah pulang, ini nggak nyampe saya. Iya, nggak nyampe ke Ino ya, benar-benar. Akhirnya putus asa kan? Iya, benar. Yang pernah satu hal yang saya alami waktu Desember kemarin kan. Saya ingat ada resep mertua itu yang enak. Maksudnya mertua itu dulunya
dia banyaknya ke roti-rotian, ke bolu gitu ya, ke baking gitu ya. Kalau yang dessert ini kan katanya beliau itu makanan zaman now katanya. Maksudnya zaman dulu tuh nggak ada dessert-dessert yang macam-macam itu nggak ada. Iya juga sih, benar-benar. Iya benar kan, benar. Bener ya. Terus ada satu resep mertua tuh yang enak, pai susu. Nah tadi tuh saya mau bawain tapi belum sempat ngopen. Boleh. Oke, nggak apa-apa. Nah pai susu itu saya tuh udah terlanjur beli oven. Nah sekali lagi karena tidak punya background masak, megang oven aja juga bingung ya. Terus lihat di YouTube bilang pakai api atas, api bawah. Saya praktekkan sampai 1 bulan tuh nggak ada yang berhasil karena gosong semua. Ya, luar biasa. Terus. Akhirnya mau putus asa sampai bilang sama suami, ya ampun Pak, kayaknya sudah lah ya. Mama kayaknya memang nggak bisa ngoven, sudah lah ya. Terus dia bilang ya udah, nggak apa-apa katanya. Nanti kita pakai buat panggang ayam aja katanya gitu ya. Nah sekali lagi karena emak-emak kan sayang ya, sudah beli oven. Kok tidak menghasilkan, sayang gitu. Akhirnya berjuang lagi sampai sekarang, pai susunya pun best seller. Wih, keren sekali. Berarti itu ada berapa varian ya di sekarang mertua tuh? Udah lumayan ya, dari salad buah, terus coconut jelly milk, mango milk cheese, terus oreo ganache, regal ganache, panna cotta strawberry. Terus ada puding untuk ulang tahun. Terus terakhir pai susu. Banyak banget. Oh my God, sebagai pecinta dessert. Guys, bisa itu. Ngiler nggak? Aku waktu Cici ngomong tadi aku ngebayangin loh visualnya seperti apa gitu kan. Kayaknya menggiurkan ya. Enak-enak lah pokoknya. Testimoninya pada bilang enak sekali. Pai susunya itu bisa rasanya itu lebih enak daripada yang di Bali katanya. Kata testimoni yang pembeli. Oke. Itu ada Instagramnya juga, Ci? Ada Di? Salad buah mertua. Salad buah mertua? Iya, betul. Oke, nanti saya kepoin lagi. Nah, kalau nggak salah Cici juga kan ngajar sekolah minggu ya? Dulunya waktu zaman kuliah ya. Oh, zaman kuliah. Iya. Tahun 2000 ya kayak Kak Ino, Kak Ninda ya maksudnya masih masa muda itu kan maksudnya waktunya kan masih banyak ya. Maksudnya kuliah pun tidak full seharian kan enggak. Jadi ya udah mikirnya mau ngapain ya? Ya cobalah ikut dalam kegiatan gereja ya di sekolah minggu. Sekolah minggu. Berarti memang Ci Linda ini aktif ya, maksudnya memang suka bersosialisasi, suka. Ini apa ya gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apa yang mau Cici sampaikan untuk Sobat Nongki yang ada dimanapun berada, bagaimana berjuang untuk akhirnya struggle sampai detik ini gitu kan, dan akhirnya berhasil gitu. Monggo, silakan. Tetap semangat, konsisten, selalu mengandalkan Tuhan dan percaya selalu Tuhan itu baik dan Dia akan selalu menolong kita. Satu ayat yang di Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita perbuatlah segenap hati untuk Tuhan. Jadi kadang waktu saya, maksudnya kadang ya ibu rumah tangga itu kan ya capek ya, maksudnya capek. Waktu di proses itu memang marah-marah, kadang sudah kecapean ya, capek ngurusi anak, rumah, masak, masih harus bantu suami jualan gitu ya, jualan dessert ini, kadang capek gitu loh. Nah, masih emosi, suka marah-marah gitu kan, terus dikasih ini ayat, iya ya, anggap aja anak-anakku tuh Tuhan Yesus, suamiku itu Tuhan Yesus gitu. Jadi aku melayani mereka sebagai mereka itu Tuhan gitu. Jadi maksudnya supaya bisa belajar untuk tidak emosian gitu loh, bisa lebih sabar. Jadi apapun yang perbuatlah dengan segenap hati untuk Tuhan gitu. Jadi mikirnya seperti itu. Luar biasa, apapun yang diperbuat dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Kayaknya gampang ya, diperbuat sepenuh hati, tapi memang prosesnya. Betul. Dan Cilinda pun sepertinya juga bukan yang 100% langsung, I am an angel gitu gak juga ya Ci ya? Enggak, melewati banyak proses. Prosesnya itu luar biasa, tapi setiap kita di saat proses kita berespon hati yang benar, kita pasti bisa. Percaya dan konsisten, dua kunci kata kunci yang harus ini. Mau nambahin? Enggak, aku mau nambahinnya aja. Enak, gitu. Oke, siap. Maaf ya Ci ya, ini anak kos saya satu ini tuh memang dia tuh suka gitu. Kalau makanan tuh langsung hijau. Kalau yang lain kan duit kan, dia nggak makanan. Makanan hijau, yang lain tuh diem langsung. Oke, terima kasih Cilinda untuk waktunya yang luar biasa, untuk sharing-sharingnya. Bahwa kita ingatkan lagi ya Sobat Nongki, bagaimana kita harus percaya dan konsisten dan juga melakukan segala sesuatu tuh untuk Tuhan gitu. Dan itu tampak sederhana, tapi prakteknya pun kita tetap harus belajar.
Yes, betul. Luar biasa. Terima kasih, kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Mudah-mudahan sehat selalu, Ci. Dan terima kasih juga Ino sudah pulang, akhirnya kamu nemenin aku lagi. Jangan kemana-mana lagi ya. Iya. Kalau mau ke Zimbabwe, nyertain surat izin, jangan lupa. Hah, ke ibu? Iyalah, ke saya lah ya. Supaya Oke, dan juga Sobat Nongki semuanya, terima kasih untuk waktunya yang luar biasa. Kita bisa ketemu lagi hari ini. Kita ketemu lagi di next episode dengan narasumber yang penuh inspirasi lainnya. Tetap di Nongki Yux, kita sampai jumpa lagi. Dadah. Bye-bye. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Shalom sahabat makna. Sate Bang Jack adalah sebuah program saat teduh yang mengajak kita menyediakan waktu khusus untuk merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Doa kami adalah supaya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi sahabat makna dimanapun Anda berada. Untuk permohonan doa dan konseling dapat dikirimkan ke nomor 0878 78 75 75 54.